Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammin bil khair, ya Fatahu ya Alim, iftah lana fathul arifin. Bapak dan saudara yang dirahmati oleh Allah, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Alhamdulillah, siang hari ini kita masih bisa melaksanakan salat berjemaah di masjid yang kita cintai ini. Salat berjemaah ini merupakan yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan beberapa fadilah-fadilahnya. Kemudian kita melaksanakan salat ini merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Dan daripada itu yang kami hormati, tentu bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini, ya, para alim dan para ulama, para mungkin ustadz yang hadir di sini, mungkin apa yang kami tidak pada tempatnya, sekali lagi kami mohon untuk dimaafkan. Karena ini sebagai pengisi waktu, Pak ya, selingan saja nih Pak ya. Karena seharusnya yang hadir Profesor Doktor pada siang hari ini ya. Karena mereka tidak hadir, insya Allah saya dengar tadi asar nanti dia akan hadir di sini Pak ya, untuk mengisi para kajian para ibu-ibu. Ya, saya kebetulan ketemu tadi di apa tadi ya. Bapak dan saudara, hari ini kita masih dalam suasana Rabiul Awal. Bagaimana dalam Rabiul Awal ini kita sebagai umat Islam banyak sekali melaksanakan memperingati hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu adalah merupakan insan yang telah diberikan contoh tauladan. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir ila akhir ayat. Saya masih lupa ayatnya tadi. Ya, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kami telah jadikan laqad kana lakum bagi kamu itu adalah tadi seorang rasul itu supaya contoh tauladan yang baik bagi kamu. Nah, yang siapa contoh yang mana? Liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Yang bisa menyontoh tadi itu mereka yang yakin kepada Allah, yang ingin kembali kepada Allah, ingin menghadap Allah dan yakin kepada hari akhirat. Maka nanti Pak contoh tauladannya bagaimana kita mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Inilah yang membuatkan bahwa di mana-mana kita memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad SAW. Mana bulan Rabiul Awal ini, kita tahu 12 Rabiul Awal lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin tidak kita ungkap pada hari ini di mana dia lahir di Mekah dari tadi ya, dari ibunya tadi Siti Aminah ya, tadi bapaknya Abdullah, dia dibesarkan di Mekah dengan perjuangannya. Nah, dalam hal ini ingin saya sampaikan bahwa ya bagaimana kita menggunakan kita ingin tadi ingin mengingatkan lahirnya Nabi ini menunjukkan bahwa bukti kita cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, sebagai bukti kita cinta ini tentu kita harus mengenal Pak. Kalau kita tidak kenal mana mungkin bisa timbul cinta, ya kan? Nah, makanya kita mengenal di mana Nabi kita lahir, bagaimana perjuangannya, bagaimana dia dakwahnya, apa pekerjaannya, apa rintangannya. Nanti insya Allah kalau kita selalu memperingati maulid ini akan terbaca nanti Pak ya. Supaya apa? Supaya kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi tidak cukup hanya mengenal Nabi saja Pak. Mengenal Rasulullah saja. Yang bukti kalau kita ingin mencintai Rasulullah, kita mampu bagaimana kita menghidupkan sunnahnya. Ya, kalau kita hanya kenal sejarahnya saja tapi tidak mampu sunnahnya, belum masuk menyintai Rasulullah Pak. Ya, jangan sangatkan saya sudah cinta pada Rasulullah, tapi kita lupa dengan sunnahnya. Hadis Nabi menyampaikan man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati, barang siapa mampu menghidupkan sunnahku, man ahya sunnati faqad ahabbani. Inilah orang yang cinta kepadaku. Kalau orang mengatakan kita pada Nabi, apa buktinya? Kita mampu mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Jangan kita lagi Pak bercerita sunnah Nabi, kita bawa pada akal pikiran kita. Tak perlu kita bawa akal pikiran kita Pak. Apa yang dicontoh oleh Nabi, kita siap melaksanakan. Kena sudah ada jaminan. Ya, makanya nanti Pak, bagaimana kita menjaga tadi sunnah-sunnah Nabi, kita semayang tadi berjamaah ini disunahkan tadi ya. Bagaimana kita bersiwak kadang-kadang tu Pak ya. Bersiwak
siwak ini tidak ada apa namanya, sudah ada diganti dengan apa, sikat gigi, tapi tidak menyentuh ke Rasulullah lagi. Nah, banyak kita terjadi hari ini Pak ya. Nah, makanya Pak, bagaimana kita mengikuti sunnah Nabi ini, maka kita belajar dengan para sahabat. Ya, kenapa sahabat ini sudah, makanya kita harus belajar sifat-sifat sahabat, cerita sahabat ya. Dia sudah berhasil, sudah ada jaminan ya. Sahabat tadi radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho dan dia ridho kepada Allah. Makanya bagaimana kalau kita mengikuti mungkin dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah telah dipraktekkan oleh sahabat. Nah, sahabat ini sudah ada karakternya Pak. Kita lihat dalam surah tadi Al-Fat ya. Muhammadur Rasulullah. Siapa itu Muhammad Rasulullah? Wallazina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kufar. Salah satu sifat sahabat tadi adalah wallazina ma'ahu, orang yang bersama Rasulullah. Siapa bersama Rasulullah? Sahabat Pak, yang berjumpa dengan Rasulullah, beribadah Rasulullah. Wallazina asyiddaa'u 'alal kufar. Ini sifat yang pertama Pak. Bahwa sahabat dan Nabi tadi itu asyiddaa'u 'alal kufar, tegas terhadap orang kafir Pak. Ya, hari ini yang sudah banyak hilang bagi kita Pak. Kita masih berlandasan toleransi. Tak? Kita sedih kemarin kita lihat Pak ya. Bagaimana kita lihat orang kafir sudah masuk beribadah di masjid. Masya Allah, tak Pak ya. Alasan toleransi ya. Ada batas-batas toleransi Pak. Ya, asyaddu 'alal kufar tadi kan. Bagaimana kita jadi agama ini jadi pegangan kita. Jangan kita tukar Pak. Hari ini banyak iman kita telah tersandra Pak. Tersandra dengan pekerjaan. Kalau saya kerja ini, kenal saya telah tersandra. Sudah termakan yang enak tadi Pak, lupa bahwa ini yang ini. Ini Pak ya. Ini adalah politik apa Pak? Politik yang dibangun oleh Dajjal. Dajjal tadi politik sandra Pak. Hari ini tidak sedikit ulama-ulama, orang alim yang tersandra untuk mengatakan yang hak. Makanya dikatakan asyiddaa'u 'alal kufar. Ya, ini harus kita belajar dengan sifat sahabat. Bagaimana kita harus tegas terhadap yang tadi masalah orang kafir. Apa yang tegas? Apa kita tidak boleh berhubungan dengan orang kafir? Boleh, tapi bukan masalah agama Pak. Jangan kita jualkan agama. Yang kita tadi yang boleh kalau kita mungkin dagang, boleh kita dengan itu. Yang muamalah kita boleh. Tapi kalau soal agama, tolong jangan ini Pak ya. Ini sedih gitu Pak. Inilah kata itu dikatakan dan lantarda angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang kafir itu tidak ridho Pak. Kalau lihat masjidnya rami tadi gelisah dia Pak. Ya, gelisah, susah dia mikirnya Pak. Lantarda angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Kapan orang kafir itu senang kalau kita ini masjid ini ditutup? Ya, kalau kita tadi bisa menutupkan ini harus kita jaga. Ya, mudah-mudahan insya-Allah masjid kita makin lama makin ramai. Tadi pagi Pak kita melihat dia mampir di masjid ini lebih 200 subuh Pak ya. Itu orang sini. Saya dengar nanti malam ada lagi yang datangin mampir di masjid kita ini. Kewajiban kita Pak menerimanya ya. Sebagai pengurus masjid kita sini sebagai sini menerima tamu itu wajib Pak. Ya, harus kita jaga Pak ya. Dalam ayat tadi dikatakan bahwa wallazi asyiddaa'u 'alal kufar rahama bainahum. Bagaimana kita saling sayang sama kita Pak. Kita ketemu assalamualaikum, salam manis. Itu sifat sahabat. Ini yang harus kita contoh tadi. Ruhama bainahum. Tarahum ruk'an sujada. Kita melihat bahwa orang sahabat-sahabat Nabi itu kita lihat mereka bersama sujud bersama orang yang berruku tadi. Adi menunjukkan bahwa para sahabat itu melaksanakan jamaah Pak. Jadi jamaah ini sudah dicontoh oleh para sahabat. Tarahum ruk'an sujada wa yabtaghu min fadlihi wa ridwana. Sahabat itu hanya mencari mana tempat yang fadilah, mana tempat yang diridai Allah, apa pekerjaan yang diridai oleh Allah. Masjid ini tempat yang tadi yang afdal, ada waktu yang afdal, ada tempat yang afdal, ini dikejarkan oleh para sahabat. Kemudian ya ruhama wa tarahum ruk'an sujud yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min asari sujud. Sahabat tu Pak kita lihat nampak bekas cahayanya Pak. Kalau orang salat menjagokan salat walaupun Pak dia susah, walaupun Pak insyaallah bercahaya Pak. Kita lihat ada cahayanya tadi Pak ya. Jangan pula kita tadi simahum fi wujuhim ni kita buat tanda-tanda di kening gitu. Itu tidak boleh pula seperti itu Pak ya. Mungkin itu ya insyaallah dengan waktu insyaallah tadi saya kebetulan ketemu dengan Pak Doktor ini, Pak RT, dia katakan ya Pak Doktor, insyaallah dia nanti akan datang 2 waktu asar ikut kajian. Silakan nanti kita bersama-sama Pak. Tadi ada kebetulan kami jadi juga maulidnya di doa apa ya. Jadi atas kekurangannya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.